Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Helisa Sampulawa dengan NIM 2023480666. Saya dari kelas C semester 5 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Patimura. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan pembelajaran PJOK SD. Adapun yang akan saya jelaskan yaitu mengenai pengertian belajar dan pembelajaran dan teori-teorinya serta prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran. Bagian 1 yaitu pengertian belajar dan pembelajaran. Kita mulai dari pengertian belajar. Kalau dengar kata belajar, biasanya kita langsung ingat kegiatan membaca buku, mengerjakan tugas, atau mendengarkan guru. Tapi sebenarnya belajar bukan cuma soal itu. Belajar adalah proses perubahan dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa, dan dari tidak paham menjadi paham. Perubahan itu terjadi karena pengalaman dan latihan. Menurut beberapa ahli, yaitu menurut Siameto pada tahun 2010, belajar adalah proses usaha seseorang untuk memperoleh perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman dan latihan. Artinya, belajar tidak terjadi seketika tetapi melalui proses yang berulang. Menurut Gagne pada tahun 1985, belajar adalah perubahan disposisi atau kemampuan yang bertahan lama, bukan karena proses pertumbuhan. Jadi, perubahan yang dimaksud bukan karena faktor biologis, tapi karena pengalaman belajar. Yang ketiga itu menurut Hilgard dan Bower pada tahun 1981 juga menambahkan bahwa belajar adalah perubahan perilaku yang relatif permanen sebagai hasil dari latihan dan pengalaman. Contoh sederhana, kalau kita dulu tidak bisa melakukan lempar tangkap bola, tapi setelah latihan PJOK kita bisa, itu berarti kita sedang belajar. Sekarang kita bahas yaitu mengenai materi pembelajaran. Kalau belajar dilakukan oleh siswa, pembelajaran dilakukan oleh guru untuk memfasilitasi proses itu. Guru mengatur strategi, metode, dan suasana agar siswa bisa belajar dengan optimal. Menurut para ahli, yaitu menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebut bahwa pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik, pendidik, dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar. Menurut Dimyati dan Mujiono pada tahun 2013 menambahkan bahwa pembelajaran adalah kegiatan guru secara terprogram dalam desain instruksional yang membuat siswa belajar secara aktif dengan menekankan pada penyediaan sumber belajar. Menurut Gagne dan Briggs pada tahun 1979, pembelajaran adalah seperangkat peristiwa yang dirancang untuk mendukung proses belajar siswa. Jadi belajar adalah aktivitas dari sisi siswa, sedangkan pembelajaran adalah proses yang dirancang guru agar kegiatan belajar itu bisa terjadi. Bagian 2 yaitu teori belajar dari pembelajaran. Nah, supaya guru bisa memahami bagaimana siswa belajar, para ahli mengembangkan teori belajar. Teori ini membantu kita memahami bagaimana seseorang berpikir, memproses, dan mengingat informasi. Mari kita bahas secara ringkas dan mudah. Yang pertama, teori behaviorisme. Teori ini menekankan bahwa belajar adalah perubahan perilaku yang bisa diamati. Tokohnya yaitu Pavlov, Thorndike, dan Skinner. Intinya ada hubungan antara stimulus atau rangsangan dan respon atau reaksi. Menurut Skinner pada tahun 1953, belajar terjadi karena adanya hubungan antara stimulus dan respon yang diperkuat dengan penguatan atau reinforcement. Contoh, jika guru PJOK memberi pujian saat siswa melakukan gerakan push up dengan benar, karena merasa senang, siswa jadi ingin mengulang perilaku itu lagi. Inilah penguatan positif yang membentuk perilaku baru. Nah, yang kedua itu teori kognitivisme. Teori ini menekankan bahwa belajar melibatkan proses berpikir di dalam otak. Tokoh utamanya yaitu Piaget, Brunner, dan Ausubel. Menurut Piaget, pada tahun 1972, belajar adalah proses aktif untuk membangun pengetahuan baru berdasarkan pengalaman dan struktur kognitif yang sudah ada. Contohnya, siswa memahami konsep gaya dorong dan tarik karena menghubungkannya dengan pengalaman sehari-hari seperti bermain bola. Guru membantu dengan peta konsep atau demonstrasi supaya siswa memahami, bukan sekedar menghafal. Ketiga, teori konstruktivisme. Menurut Vygotsky pada tahun 1987 dan Brunner pada tahun 1956, siswa membangun sendiri pengetahuannya melalui pengalaman dan interaksi sosial. Artinya guru bukan pusat informasi tapi pembimbing. Dalam PJOK misalnya, siswa belajar strategi permainan sepak bola lewat praktik langsung di lapangan, mereka membangun pengetahuan sendiri. Yang keempat itu teori humanisme. Nah,
Teori humanisme ini menekankan bahwa belajar harus memperhatikan perasaan, motivasi, dan potensi diri siswa. Tokohnya yaitu Charles Rogers dan Abraham Maslow. Menurut Rogers, belajar yang bermakna terjadi bila siswa merasa diterima, aman, dan bebas mengekspresikan diri. Dalam PJOK, guru harus menciptakan suasana yang menyenangkan dan tidak menakutkan. Misalnya, tidak memarahi siswa yang belum bisa, tapi memberi dorongan positif agar percaya diri. Yang kelima, teori sibernetik atau pemrosesan informasi. Teori ini melihat otak seperti komputer. Contohnya tokohnya yaitu Robert Gagner, yaitu otak menerima informasi atau input, memproses, menyimpan, dan memunculkannya kembali atau output. Dalam PJOK misalnya, siswa melihat contoh gerakan senam, menirukannya, lalu mengingat langkah-langkahnya untuk pelajaran berikutnya. Guru dapat membantu dengan memberikan feedback atau latihan berulang. Bagian 3, prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran. Yang pertama, prinsip belajar. Menurut Slameto pada tahun 2010 dan menurut Dimyati dan Mujono pada tahun 2013 dan Gagne pada tahun 1985, prinsip belajar mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, belajar harus aktif. Artinya siswa tidak cukup mendengar, tapi harus melakukan, misalnya bergerak, berdiskusi, atau praktik langsung di lapangan. Yang kedua, belajar butuh motivasi. Tanpa dorongan, siswa tidak akan semangat. Guru bisa menumbuhkan motivasi lewat ujian, permainan, atau tantangan kecil. Yang ketiga, belajar adalah proses yang berkelanjutan, yaitu siswa perlu latihan terus-menerus karena pengulangan membuat keterampilan semakin kuat. Yang keempat, belajar harus bermakna, yaitu materi yang dipelajari harus dekat dengan kehidupan siswa. Contohnya pentingnya olahraga untuk kesehatan. Yang kelima, setiap siswa unik, yaitu setiap anak memiliki kecepatan dan gaya belajar berbeda. Jadi guru harus sabar dan menyesuaikan pendekatan. Yang kedua, prinsip pembelajaran. Menurut Sanjaya tahun 2013 dan Trianto pada tahun 2010, pembelajaran efektif harus memenuhi prinsip-prinsip berikut. Yang pertama, berpusat pada siswa, yaitu guru bukan satu-satunya sumber ilmu, tapi fasilitator yang membantu siswa menemukan pengetahuan sendiri. Yang kedua, menyenangkan dan interaktif, yaitu suasana belajar yang rileks dan penuh aktivitas membuat siswa lebih mudah memahami materi. Yang ketiga, mengembangkan berpikir kritis dan kreatif, yaitu siswa diajak menganalisis, memecahkan masalah, dan menciptakan ide baru. Yang keempat, menghargai perbedaan individu, yaitu guru memberi kesempatan setiap siswa berkembang sesuai kemampuannya. Yang kelima, menggunakan metode dan media yang bervariasi, yaitu supaya tidak membosankan, bisa pakai video, alat peraga, atau permainan edukatif. Yang keenam, penilaian autentik, yaitu siswa dinilai dari kemampuan nyata seperti kerja sama tim, keterampilan gerak, dan sportivitas, bukan hanya dari ujian tertulis. Jadi dapat disimpulkan, belajar adalah proses perubahan perilaku dari pemahaman yang dilakukan siswa melalui pengalaman, sedangkan pembelajaran adalah proses yang dirancang guru untuk membantu siswa mencapai perubahan itu. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi ini dapat memberikan manfaat dan menambah pemahaman kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.